Selamat berjumpa kembali bersama saya Arya Anwar dalam perkuliahan Kimia Organik Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah keton. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai aspek terkait dengan senyawa keton dan turunannya, khususnya tata nama, sintesis sederhana, dan reaksi kimia yang menyertai. Mari kita mulai topik ini dengan membahas tentang contoh senyawa keton. Senyawa keton adalah senyawa yang umum ditemukan di sekitar kita. Salah satunya adalah senyawa cis-jasmon. Cis-jasmon adalah senyawa turunan keton yang terdapat pada bunga melati atau yasmin. Senyawa ini memiliki aroma yang khas dan disukai sehingga digunakan sebagai bahan baku parfum. Untuk senyawa keton, tata nama diberikan berdasarkan rantai terpanjang dari alkana dengan akhiran on. Letak gugus karbonil pada rantai hidrokarbon tersebut perlu diberikan penomoran. Contohnya, heksan 3 on. Jika terdapat 2 atau lebih gugus karbonil keton dalam satu senyawa, maka diberi akhiran dion, trion, tetraon, dan seterusnya. Dan jika terdapat gugus aldehida dan keton dalam satu senyawa, maka yang menjadi gugus fungsi utama adalah aldehida dan gugus keton menjadi gugus samping okso, misalnya 3-oksoheksanal. Keton dapat disintesis dari alkuna melalui reaksi hidrasi ataupun oksidasi alkohol sekunder melalui ozonolisis atau asilasi Friedel-Crafts. Sintesis senyawa keton melalui reaksi hidrasi dari alkuna diinisiasi dengan adanya katalis merkuri sulfat dalam suasana asam. Reaksi diawali dengan hidrasi senyawa alkuna menjadi intermediate enol. Reaksi ini berjalan lambat sehingga perlu dikatalisis oleh merkuri sulfat. Kemudian intermediate enol ini akan bertautomerisasi menjadi senyawa keton. Senyawa keton juga dapat disintesis melalui oksidasi alkohol sekunder. Agen pengoksidasi yang umum digunakan adalah kromium oksida. Reaksi ini disebut reaksi Des-Martin. Selain itu, senyawa keton juga dapat dihasilkan dari proses ozonolisis alkena. Senyawa keton aromatis dapat dihasilkan dari proses asilasi Friedel-Crafts pada cincin aromatis. Reaksi pada keton meliputi adisi nukleofilik membentuk imin dan enamin. Adisi oleh alkohol membentuk asetal, adisi nukleofilik oleh fosfor iodida atau reaksi Wittig menjadi alkena dan reduksi menjadi alkana. Reaksi pertama, senyawa keton dapat mengalami reaksi adisi nukleofilik membentuk senyawa imin dan enamin. Pada jalur biokimia makhluk hidup, reaksi ini dicontohkan oleh metabolisme enzimatis asam amino alanin dengan bantuan senyawa piridoksal fosfat atau bentuk aktif dari vitamin B6. Untuk selanjutnya menjadi senyawa imin atau basa shift.
Satu molekul aldehida atau keton secara reversibel bereaksi dengan dua gugus ekivalen alkohol membentuk asetal. Reaksi ini akan dimulai dengan pembentukan senyawa hidroksieter yang disebut hemiasetal. Pada keadaan normal, reaksi ini berlangsung reversibel. Namun dengan adanya katalis asam, reaksi akan berlanjut hingga terbentuk senyawa asetal. Protonasi dari gugus hidroksi membentuk ion oksonium yang mirip seperti senyawa karbonil. Adisi nukleofilik berikutnya pun dapat terjadi sehingga menghasilkan produk asetal. Reaksi berikutnya adalah konversi keton menjadi alkena melalui reaksi Wittig. Pada reaksi Wittig, senyawa trifenilfosfor ilida yang disebut juga fosforana ditambahkan pada reaksi membentuk intermediate oksafosfetana. Senyawa oksafosfetana merupakan intermediate yang tidak dapat diisolasi dan secara spontan akan berubah menjadi senyawa alkena dan trifenilfosfin oksida. Reaksi selanjutnya adalah reaksi Wolff-Kishner yang melibatkan pembentukan senyawa antarahidrazon. Reaksi ini kemudian diikuti oleh perpindahan rangkap 2 yang dikatalisis oleh basa. Kemudian dilanjutkan dengan hilangnya gas nitrogen dan pembentukan karbanion. Kemudian terjadi protonasi untuk menghasilkan produk alkana. Migrasi ikatan rangkap 2 terjadi ketika suatu basa menghilangkan satu proton dari NH yang bersifat asam lemah untuk membentuk anion hidrazon. Terjadi resonansi antara nitrogen dan karbon sehingga membentuk nitrogen-nitrogen rangkap 2. Deprotonasi akan terjadi kembali menghasilkan gas nitrogen dan karbanion. Kemudian reprotonasi terjadi karena adanya air. Basa atau hidroksi yang digunakan sebagai katalis didapat kembali pada akhir reaksi. Demikianlah pertemuan ini tentang keton. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai senyawa karboksil. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.